Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmat Syafi'i dari kelas A dengan NPM 2357051014. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Teori Bahasa Otomata dengan judul Finite State Automata atau FSA. Finite State Automata atau VSA, otomata dengan state berhingga, yaitu suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Finite state juga memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state yang lain berdasarkan suatu input. Selanjutnya ada perubahan state. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. Selanjutnya ada finite state automata tidak memiliki tempat penyimpanan, sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Selanjutnya adalah pengertian state atau kedudukan keadaan. Contohnya seperti lampu, gear sepeda motor, dan permainan tic-tac-toe catur tersebut. Terlihat pada gambar berikut, yaitu ini transisinya ada off, state-nya ada off dan on. Transisinya terdapat dari off ke on, yaitu tekan, maupun sejalannya dengan transisi ini, yaitu tekan. Selanjutnya, finite state automata secara formal dinyatakan dengan 5 tupel. M sama dengan Q sigma, di mana Q himpunan state atau kedudukan dan sigma abjad himpunan simbol input atau masukan. Dan ini yaitu fungsi transisi, dan S adalah state awal atau kedudukan awal yang dilambangkan seperti ini. Selanjutnya F himpunan state akhir dengan lambang seperti ini. Selanjutnya ada contoh dari vending machine pengecek parity ganjil, yaitu terlihat pada gambar di sini, yaitu transisi memiliki dua state, yaitu genap dan ganjil. Keterangannya itu lingkaran menyatakan state atau kedudukan. Label pada lingkaran adalah nama state tersebut ini, serta busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan state. Ini transisi. Selanjutnya lingkaran. Lingkaran ini didahului sebuah unsur tanpa kabel menyatakan state awal. State awal. Terus lingkaran ganda mengatakan state akhir final. Ini state ganda, ini state awal. Selanjutnya dari diagram transisi tersebut, yaitu Q sama dengan even odds, yaitu even genap dan odds ganjil. Sigma 0,1, ini 0,1, serta S sama dengan even, yaitu genap, dan F-nya adalah odds ganjil. Jadi fungsi transisinya adalah even, 0, yaitu even ini 0, even 1 sama dengan odds, even 1 sama dengan odds, dan odds, 0 sama dengan odds ke 0 jadi odds, terus odds, 1 sama dengan even, odds, 1 sama dengan even. Selanjutnya ada tabel transmisi pengecek parity ganjil. Seperti di sini 0, 1, even, odds. Terus ada odds, odd, even. Karena mesin di atas merupakan pengecek parity ganjil, maka himpunan state akhir yang menyatakan input diterima oleh mesin adalah odds. Jika mesin mendapat input 1101, urutan state menjadi even 1, odds 1, even 0, even 1, dan odds, maka diterima oleh mesin. Dan jika mesin mendapat input 101, urutan state menjadi even 1, odds 0, odds 1, even, maka ditolak oleh mesin. Selanjutnya ada finite state automata dibedakan menjadi dua, yaitu DFA, yaitu deterministic finite automata.
otomata berhingga yang pasti, yaitu tetap atau tertentu. Dan yang kedua ada NFA, yaitu non-deterministic finite automata, yaitu otomata berhingga yang tidak pasti. Jadi FSA deterministic finite automata, dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima pada lambang di sini. Jadi si mesin DFA yaitu pada gambar di sini ya, konfigurasi DFA di atas secara formal dinyatakan seperti Q sama dengan Q0, ini Q0, Q1, Q2, sigmanya adalah A, B, dan S sama dengan Q0, dan F-nya adalah Q2. Jadi transisinya Q0 dan A sama Q0, Q0 sama dengan A sama dengan Q0, begitupun seterusnya sampai Q2B sama dengan Q2, terlihat pada tabel di sini. Jadi ini jadi Q0, A-nya Q0, B-nya Q1. Terus ini Q1, A-nya Q1, B-nya Q2. Selanjutnya Q2, Q1 dan Q2. Keterangannya, untuk sebuah state dan input yang berlaku bisa ditentukan tepat satu state berikutnya. Suatu string X dinyatakan diterima bila Q dalam kurung X berada pada state akhir. Dengan kata lain, secara formal, bila M adalah sebuah bahasa FSA, M sama dengan Q sigma SF menerima bahasa yang disebut L dalam kurung M yang merupakan himpunan X anggota himpunan dalam kurung Q, X tutup kurung di dalam F kurung bawah. Contoh, bila diinputkan string A, B, B pada mesin tersebut, maka Q0 ABB sama dengan Q0 BB sama dengan Q1B sama dengan Q2. Karena Q2 merupakan state terakhir, maka ABB berada dalam LM. Bila diinputkan string baba pada mesin tersebut, maka Q0 baba sama dengan Q1 aba sama dengan Q1 BA sama dengan Q2 A sama dengan Q1. Karena Q1 tidak termasuk state terakhir, maka baba tidak berada dalam L dalam kurung M. FSA yaitu non-deterministic finite automata, yaitu untuk setiap state tidak terlalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Dari suatu state bisa terdapat 0,1 atau lebih busur keluar transisi masukan yang sama. Lihat pada gambar berikut. Nah, seperti ini pada gambarnya tadi. Q0, Q1, Q2. Transisinya. Ini transisinya. Dan state-nya ini. Satu gambarlah diagram transisi untuk NFA berikut ini, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, sigma 0,1 S, Q0 F, Q2, Q4. Fungsi transisi dari NFA tersebut adalah pada tabel berikut. Bila N, L sama M adalah bahasa diterima NFA di atas, ditentukan apakah string berikut termasuk dalam L dalam kurung M, itu A001, B 10010, C 11000. Seperti ini tadi. Perbedaan DFA dan NFA yaitu perbedaannya ialah pada fungsi transisinya, yaitu DFA setiap pasangan state memasukkan selalu tepat ada satu state berikutnya. Terus ada NFA yaitu untuk setiap pasangan state masukan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya.
Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.